Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran metode penelitian kualitatif. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu metode penelitian kualitatif, yaitu metode studi pustaka dalam penelitian kualitatif. Video ini disusun oleh sejumlah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memasuki materi pertama terkait pengertian studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan dalam proses penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi pustaka dapat dikatakan mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Tujuan studi pustaka. Peneliti akan melakukan studi pustaka baik sebelum maupun selama dia melakukan penelitian. Studi pustaka memuat sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Studi pustaka yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yang bertujuan untuk: pertama, menemukan sebuah masalah guna diteliti. Kedua,
mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Ketiga, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Keempat, mencari landasan teori yang adalah pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Kelima, memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Keenam, mengkaji hasil-hasil riset terdahulu yang terdapat. Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan. Sumber data merupakan subjek di mana data-data diperoleh. Menurut Loveland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut ahli lain, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Sumber data bersifat kepustakaan atau berbagai dari literatur, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu buku atau artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu buku atau artikel berperan sebagai pendukung buku atau artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku atau artikel primer.
Bagaimana membuat studi pustaka? Dalam buku Mestika Z dijelaskan metode melakukan penelitian kepustakaan. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu. Dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada. Bisa saja merencanakan beberapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya, apa yang dibutuh dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya. Jenis-jenis studi kepustakaan. Jenis pertama yaitu kajian pemikiran tokoh. Penelitian pemikiran figur atau tokoh berpengaruh adalah penelitian yang berupaya untuk mencari pesan atau dokumen-dokumen yang menjadi cermin atas pemikirannya. Atau mengetahui pemikiran figur tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Karya itu dapat berbentuk buku, surat, atau dokumen-dokumen yang menjadi cermin atas pemikirannya. Akan tetapi, jika tokoh yang akan dikaji pemikirannya tidak meninggalkan karya, maka untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus melibatkan banyak pihak yang berhubungan dengan figur yang hendak diteliti tersebut. Salah satu pertimbangan dalam mengkaji pemikiran figur tertentu merupakan karya-karya yang ditinggalkannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jenis yang kedua adalah analisis buku teks. Buku teks yang dimaksud adalah buku pelajaran seperti buku pelajaran sekolah dasar, MI, SMA, MA, SMK,
dan buku-buku referensi di perguruan tinggi. Penelitian berbasis analisis buku teks terhadap buku-buku latihan di sekolah biasanya mempunyai sifat evaluasi untuk mengukur relevansi materi latihan dengan pertumbuhan mutakhir dari pelajar yang menerima sumber tersebut. Sedangkan riset kepustakaan terhadap buku-buku referensi di perguruan tinggi lebih mempunyai sifat pengembangan atau implementasi teori yang sudah ada dan relevansinya dengan pertumbuhan zaman sekarang. Jenis yang ketiga yaitu kajian sejarah. Hampir semua riset sejarah selalu menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik pendataan data dokumenter. Akan tetapi, data-data dalam riset sejarah tidak terbatas pada buku atau karya ilmiah, melainkan mencakup benda-benda peninggalan sejarah. Meskipun demikian, riset sejarah tidak selalu sebatas untuk mencari tahu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, namun lebih menitik beratkan pada analisa sejarah yang berupa mengungkap peristiwa-peristiwa di balik bukti-bukti sejarah yang ada. Contoh penerapan dalam penelitian. Berikut dua contoh judul penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Contoh pertama merupakan kajian proses Islamisasi di Indonesia. Dan yang kedua merupakan analisa pengaruh desain terhadap direct west dan indirect west yang terjadi pada tahap konstruksi. Kedua judul ini kami kutip dari sumber garudaristekbrain.go.id. Berikut penjabaran pada contoh pertama, yaitu penjabaran pada judul kajian proses Islamisasi di Indonesia. Pada contoh pertama, proses pencarian data dari suatu penelitian tersebut menggunakan studi pustaka, di mana dalam mendalami kasusnya mengumpulkan beberapa referensi pustaka dari berbagai literatur buku-buku atau internet. Setelah pencarian data selesai, kemudian penulis menyimpulkan dari kajian pustaka yang dia dapat. Hal tersebut bisa dilihat dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Seperti dalam contoh di samping, studi pustaka dengan judul Kajian Proses Islamisasi di Indonesia. Peneliti hanya menggunakan studi pustaka dalam penelitiannya dan tidak terjun langsung mencari data-data di lapangan. Contoh kedua terkait pengaruh desain
terhadap direct waste dan indirect waste yang terjadi pada tahap konstruksi. Peneliti tidak terjun langsung mencari data-data di lapangan, namun peneliti mengambil penelitian dari orang lain, kemudian menganalisanya dan menyimpulkan hasil penelitiannya. Bisa dilihat dari tabel dua peneliti menggunakan penelitian orang lain. Peneliti juga secara gamblang menjelaskan bahwa penelitiannya merupakan penelitian studi pustaka. Dilihat dari diagram di samping. Sekian pemaparan pada video materi kali ini. Silahkan berikan komentar bagaimana penjelasan metode yang telah diuraikan dalam video ini. Jangan lupa ikuti video seri metode penelitian kualitatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.